anak saya! Bab 1. Air mata di atas tanah kering Gunung Kidul. Namaku Aris. Jika kalian bertanya bagaimana rasanya menjadi orang yang paling tidak diinginkan di dunia ini, akulah orangnya. Di umurku yang sudah menginjak 60 tahun ini, kulitku sudah menyerupai tanah di Gunung Kidul saat musim kemarau panjang, pecah-pecah, kering, dan seolah tidak ada harapan untuk tumbuh. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Wonosari. Sejauh mata memandang, hanya ada batu kapur dan pohon jati yang meranggas. Setiap pagi, sebelum matahari berani menunjukkan wajahnya, aku sudah harus menyeret kakiku yang pincang menuju ladang milik orang lain. Aku tidak punya apa-apa. Tanah yang aku pijak, gubuk tempatku bernaung, bahkan udara yang aku hirup seolah-olah bukan milikku. Aku bekerja mencangkul tanah yang kerasnya minta ampun hanya untuk upah yang seringkali tidak cukup untuk membeli 1 kilogram beras. Kadang, aku hanya pulang membawa sisa nasi aking yang diberikan oleh pemilik lahan karena merasa kasihan, atau mungkin lebih tepatnya karena mereka merasa jijik melihatku terus memohon. Namun, bukan kemiskinan ini yang membuat dadaku sesak setiap malam, melainkan suara batuk dari sudut gubuk itu. Suara batuk yang setiap kali terdengar, seperti ada pisau yang mengiris jantungku. Itu adalah suara Laras, putri tunggalku. Dia adalah satu-satunya alasan mengapa aku masih sudi membuka mata setiap pagi. Istriku sudah lama pergi menghadap Allah karena penyakit yang sama, dan sekarang, aku melihat bayang-bayang kematian itu mulai mendekati Laras. Laras adalah gadis yang sangat cantik, setidaknya di mataku. Meskipun tubuhnya kini tinggal tulang terbalut kulit, matanya tetap memancarkan ketulusan yang luar biasa. Dia tidak pernah mengeluh. Dia sering memaksa ikut ke ladang atau memulung plastik di pinggir jalan raya Wonosari, hanya untuk membantuku. Padahal aku tahu, setiap kali dia membungkuk mengambil botol bekas, nafasnya tersengal-sengal seolah paru-parunya sedang terbakar. Pernah suatu ketika, saat matahari sedang terik-teriknya di atas kepala, Laras jatuh pingsan di pinggir jalan. Aku berlari memeluknya, meneriakkan namanya di tengah debu jalanan yang beterbangan. Orang-orang hanya lewat, ada yang melihat dengan tatapan iba, tapi lebih banyak yang memalingkan muka seolah kami hanyalah tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan. Saat itu, aku hanya bisa memeluknya erat sambil membisikkan doa kepada Allah, memohon agar jangan dulu mengambil nyawanya. Aku belum siap kehilangan satu-satunya harta yang aku miliki. Keadaan semakin memburuk saat Pak Surya, orang terkaya di desa kami, mulai sering datang ke gubuk kami. Dia bukan datang untuk memberi bantuan. Dia datang membawa surat-surat yang katanya membuktikan bahwa gubuk reot kami ini berdiri di atas tanah miliknya. Pak Surya adalah orang yang sombong, bicaranya selalu tinggi, dan dia tidak pernah peduli dengan nasib orang kecil seperti kami. Dia ingin membangun kandang ayam besar di lahan ini, dan gubuk kami dianggap sebagai penghalang. Malam itu, cuaca di Gunung Kidul sedang sangat tidak bersahabat. Langit hitam pekat, dan angin kencang mulai mengguncang dinding gubuk kami yang hanya terbuat dari anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini. Laras sedang terbaring lemah di atas balai-balai bambu. Tubuhnya panas tinggi, dan batuknya tidak berhenti. Setiap kali dia batuk, ada bercak merah di kain kumal yang dia gunakan untuk menutup mulutnya. Aku gemetar. Aku tidak punya uang sepeser pun. Simpanan beras di dapur pun sudah habis sejak kemarin. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar sangat keras. Atap gubuk kami yang sudah lapuk tidak sanggup lagi menahan beban air hujan yang turun dengan sangat deras. Braak! Sebagian atap di atas tempat tidur Laras ambruk. Laras berteriak kecil. Dia basah kuyup terkena air hujan yang dinginnya menusuk tulang. Aku langsung mendekapnya, mencoba melindunginya dengan tubuhku yang juga sudah mulai renta. Laras menggigil hebat di pelukanku. Suaranya sangat lirih. Hampir tidak terdengar di tengah suara hujan. "Bapak, dingin sekali," katanya dengan bibir yang membiru. Aku menangis. Aku benar-benar menangis saat itu. Sebagai seorang ayah, hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa menjadi manusia paling tidak berguna di atas bumi ini. Aku tidak bisa memberikan tempat berteduh yang layak untuk anakku yang sedang sekarat. Dengan nekat, aku menggendong Laras yang lemas. Aku membungkusnya dengan kain sarung satu-satunya yang kering. Lalu aku berlari menembus hujan lebat menuju rumah Pak Surya. Aku tahu ini gila, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku butuh uang untuk membawa Laras ke puskesmas.
Atau setidaknya aku butuh tempat berteduh sementara sampai hujan reda. Sesampainya di depan pagar rumah Pak Surya yang megah, aku berteriak memanggil namanya. Pak Surya, tolong saya. Pak, Laras sakit parah, gubuk saya rubuh. Tolong kasihanilah kami, teriakku dengan suara serak. Satpam di depan rumahnya mencoba mengusirku, tapi aku tetap bertahan. Aku berlutut di depan gerbang besi yang tinggi itu, membiarkan tubuhku dan Laras terus diguyur hujan. Tak lama kemudian, pintu besar itu terbuka. Pak Surya keluar dengan payung besar, memakai jaket tebal yang terlihat sangat hangat. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat merendahkan. Aris, sudah berapa kali aku bilang, jangan pernah mengemis di sini. Kamu itu sampah, hanya mengotori pemandangan rumahku saja, katanya dengan nada ketus. Pak, tolong saya pinjam 100.000 saja untuk bawa Laras ke dokter. Saya janji akan mencangkul di ladang Bapak tanpa upah selama sebulan penuh. Pak, tolong, nyawa anak saya terancam, pintaku sambil menangis sesenggukan. Laras dalam gendonganku sudah tidak bergerak lagi, nafasnya sangat pendek-pendek. Pak Surya malah tertawa sinis. 100.000? Bahkan untuk memberi makan anjingku saja lebih dari itu. Tapi bagimu, itu uang besar ya? Dengar Aris, aku tidak peduli anakmu sakit atau mati. Itu urusanmu dengan Allah. Sekarang pergi dari sini sebelum aku panggil polisi. Dan ingat, besok pagi, bulldozer akan datang ke gubukmu. Jika kamu masih ada di sana, jangan salahkan aku kalau kamu ikut terkubur bersama sampah-sampahmu itu. Setelah berkata begitu, dia menyuruh pelayannya menyiramkan seember air bekas pelan ke arahku. Air kotor itu mengenai wajahku, bercampur dengan air mata dan air hujan. Dia kemudian masuk dan menutup pintu rapat-rapat, meninggalkan aku yang tersungkur di atas aspal yang dingin. Aku terdiam. Langit seolah-olah runtuh menimpaku. Rasa marah, sedih, dan terhina bercampur menjadi satu di dalam dadaku. Aku menatap wajah Laras yang pucat dalam dekapanku. Aku berbisik padanya, sabar Yanduk, sabar. Bapak akan cari jalan lain. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berjalan menjauh dari rumah mewah itu. Aku tidak kembali ke gubuk yang sudah hancur. Aku ingat sebuah cerita lama tentang sebuah gubuk tua di tengah hutan jati yang terletak jauh di lereng perbukitan kapur. Orang-orang bilang tempat itu angker dan terkutuk, sehingga tidak ada yang berani mendekat ke sana. Tapi bagiku, tempat paling angker bukanlah hutan jati itu, melainkan hati manusia yang sudah tidak punya rasa kemanusiaan seperti Pak Surya. Aku terus berjalan menanjak, melewati jalan setapak yang licin dan gelap. Kakiku sudah mati rasa, tapi aku terus memaksakan diri. Di dalam pikiranku, aku hanya ingin menyelamatkan Laras. Akhirnya, aku sampai di sebuah bangunan tua yang nyaris rata dengan tanah. Itu adalah gubuk peninggalan kakek buyutku yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Aku meletakkan Laras di atas tumpukan daun jati kering yang aku kumpulkan di sudut ruangan yang masih memiliki sisa atap. Aku melepas bajuku yang basah untuk menyelimutinya, sementara aku sendiri duduk menggigil di sampingnya. Laras membuka matanya sedikit, menatapku dengan tatapan yang sangat menyayat hati. Bapak, kalau Laras tidur dan tidak bangun lagi, tolong kuburkan Laras di dekat makam ibu ya. Laras sudah capek. Pak, bisiknya dengan suara yang sangat lemah. Mendengar kata-kata itu, pertahananku runtuh. Aku meraung di tengah kegelapan hutan jati itu. Aku menggugat takdir. Aku bertanya kepada Allah, kenapa hidupku harus sepedih ini? Apa salahku sehingga aku harus melihat anakku sendiri menyerah pada keadaan? Aku tidak bisa diam saja melihat anakku perlahan-lahan pergi. Aku butuh sesuatu. Aku butuh keajaiban. Dalam kegelapan dan keputusasaan yang mendalam, aku melihat sebuah cangkul tua yang sudah berkarat tergeletak di pojok gubuk. Entah kekuatan dari mana, aku mengambil cangkul itu. Aku mulai menggali tanah di sudut gubuk tua itu. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin aku hanya ingin mengeluarkan amarahku, atau mungkin aku sedang menyiapkan lubang untuk kuburan anakku sendiri jika malam ini dia benar-benar pergi. Aku mencangkul dengan sekuat tenaga. Setiap hantaman cangkul ke tanah keras itu aku barengi dengan teriakan kepedihan. Aku mencangkul sambil menangis, membiarkan peluh dan air mata membasahi tanah kering itu. Aku terus menggali lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Aku tidak peduli tangan ini lecet dan berdarah. Tiba-tiba,
Cangkulku menghantam sesuatu yang sangat keras. Suaranya bukan seperti hantaman pada batu. Ada denting logam yang sangat nyaring terdengar di tengah sunyinya malam. Aku terhenti sejenak. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menggali lagi di sekitar benda keras itu dengan tangan kosong. Aku merasakan ada sebuah kotak kayu yang sangat berat, tapi permukaannya dilapisi dengan lempengan kuningan atau logam yang terasa dingin. Aku terus mengeruk tanah dengan jemari tanganku yang gemetar. Apa ini? Apakah ini jawaban atas doaku? Atau justru ini awal dari malapetaka yang baru? Aku terus menarik kotak itu dengan sisa tenaga yang aku miliki. Kotak itu terkubur cukup dalam, seolah-olah memang disembunyikan agar tidak pernah ditemukan oleh siapapun selama berpuluh-puluh tahun. Saat kotak itu berhasil aku angkat ke permukaan, bulan muncul sedikit dari balik awan, memberikan cahaya redup yang cukup untuk membuatku melihat apa yang ada di depan mataku. Tanganku semakin bergetar saat aku mencoba membuka tutup kotak yang sudah mulai rapuh itu. Dan ketika tutupnya terbuka, mataku terbelalak. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Di dalam kotak itu, tersimpan sesuatu yang selama ini hanya ada dalam mimpi orang-orang miskin seperti aku. Bab 2. Rahasia emas dan sumpah di hutan jati. Mataku bergetar hebat. Cahaya rembulan yang masuk melalui celah-celah atap gubuk tua itu memantul di atas tumpukan benda-benda yang selama ini hanya kulihat di televisi milik tetangga. Di dalam kotak kayu jati yang sudah berlumut itu, tergeletak kepingan-kepingan koin emas yang sangat banyak. Ada juga kalung-kalung kuno dengan batu permata yang meskipun tertutup tanah, tetap memancarkan kemewahan yang tidak masuk akal bagi orang seperti aku. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah sebuah bungkusan kain berminyak yang berada di dasar peti. Aku gemetar, benar-benar gemetar. Aku merasa ini adalah mimpi buruk, atau mungkin aku sudah gila karena terlalu sedih. Aku sempat menampar pipiku berkali-kali sampai terasa perih. Tapi pemandangan di depanku tidak berubah. Koin emas itu nyata. Dinginnya logam itu saat ku sentuh dengan jariku yang kasar dan berdarah adalah nyata. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suaraku tercekat di tenggorokan. Air mataku jatuh mengenai koin-koin itu. Allah, apakah ini jawabanmu? Apakah ini cara MU menyelamatkan Laras? Aku tidak sempat berpikir panjang tentang dari mana asal harta ini. Dalam pikiranku hanya ada Laras. Aku melihat wajahnya yang semakin pucat di pojok gubuk. Aku mengambil satu keping koin yang paling kecil. Lalu aku sembunyikan kotak itu kembali ke dalam lubang dan menutupinya dengan daun jati serta tanah dengan terburu-buru. Aku harus membawa Laras ke rumah sakit sekarang juga. Persetan dengan rasa lelah. Persetan dengan kaki yang pincang ini. Aku menggendong Laras kembali, menuruni bukit di tengah malam yang masih diguyur hujan sisa-sisa tadi. Aku tidak menuju ke puskesmas desa yang fasilitasnya terbatas. Aku terus berjalan menuju jalan raya besar. Berharap ada kendaraan yang lewat menuju kota Wonosari atau bahkan langsung ke Yogyakarta. Beruntung, sebuah mobil pengangkut sayur berhenti karena kasihan melihat kakek tua menggendong anak di tengah malam. Sopirnya baik hati, dia membawaku hingga ke depan rumah sakit besar di kota. Sesampainya di sana, aku langsung berteriak memanggil perawat. Mereka awalnya melihatku dengan tatapan curiga karena penampilanku yang sangat kotor, penuh lumpur, dan baju yang robek-robek. Tapi aku tidak peduli. Aku mengeluarkan koin emas itu dari saku celanaku yang bolong. Aku tidak tahu nilainya berapa. Tapi aku tahu ini berharga. Tolong anak saya punya uang, saya punya jaminan. Tolong bawa dia ke ruang ICU, teriakku histeris. Para perawat dan dokter segera bergerak melihat kondisi Laras yang sudah kritis. Dia langsung dilarikan ke ruang ICU karena nafasnya hampir berhenti. Saat pintu ruang ICU itu tertutup, aku terduduk lemas di lantai rumah sakit yang dingin. Seorang petugas administrasi mendatangiku, bertanya tentang biaya dan identitas. Aku hanya bisa memberikan koin emas itu padanya dengan tangan gemetar. Saya tidak punya uang kertas, tapi tolong ambil ini. Tolong selamatkan anak saya, kataku lirih. Petugas itu tampak bingung dan memanggil atasannya. Mereka membawa koin itu ke seorang ahli perhiasan yang kebetulan ada di dekat sana. Tak lama, mereka kembali dengan wajah yang sangat terkejut. Pak, ini emas murni, dan ini koin kuno yang sangat langka. Nilainya jauh lebih dari cukup untuk membiayai perawatan anak Bapak selama berbulan-bulan di sini, kata mereka dengan nada yang tiba-tiba menjadi sangat sopan.
Aku hanya mengangguk. Aku tidak peduli dengan emas itu. Aku hanya ingin Laras bangun. Sambil menunggu kabar dari dokter, aku teringat akan bungkusan kain berminyak yang ada di dalam peti tadi. Aku membawanya bersamaku karena aku merasa itu adalah hal yang penting. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka bungkusan itu di ruang tunggu rumah sakit yang sepi. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas tebal yang sudah berwarna coklat tua. Kertas itu bertuliskan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia ejaan lama. Aku memang tidak sekolah tinggi, tapi aku bisa membaca sedikit-sedikit. Mataku terbelalak saat membaca nama yang tertera di sana. Itu adalah nama kakek buyutku, Raden Mas Arisun. Ternyata, kakek buyutku adalah seorang pejuang yang juga tuan tanah di wilayah Gunung Kidul ini pada zaman dahulu. Surat-surat itu adalah dokumen kepemilikan tanah yang sah, yang disebut verponding. Dan yang membuat jantungku hampir copot adalah peta yang terlampir di sana. Koordinat dan batas-batas tanahnya mencakup hampir seluruh wilayah desa tempatku tinggal sekarang, termasuk lahan luas yang kini dikuasai oleh Pak Surya. Selama ini, keluargaku hidup dalam kemiskinan yang amat sangat karena kami ditipu. Ayahku dulu pernah bercerita bahwa surat-surat tanah keluarga kami dicuri oleh kaki tangan orang kaya pada masa lalu. Dan ternyata, orang kaya itu adalah kakek dari Pak Surya. Mereka membangun kekayaan di atas penderitaan keluargaku selama puluhan tahun. Mereka membuat kami menjadi buruh di tanah kami sendiri. Mereka membiarkan kami kelaparan di atas harta milik nenek moyang kami sendiri. Rasa sakit hati yang mendalam membakar dadaku. Aku mengingat bagaimana Pak Surya menghinaku semalam. Bagaimana dia menyiramku dengan air kotor dan menyebutku sampah. Bagaimana dia membiarkan anakku hampir mati kedinginan sementara dia tidur di rumah mewah yang dibangun di atas tanah yang sebenarnya milikku. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu yang membuatku panik. Pagi ini, Pak Surya bilang pagi ini dia akan mengirimkan buldozer untuk meratakan gubukku. Dia tidak tahu bahwa di bawah gubuk tua di hutan jati itu tersimpan rahasia yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Jika buldozer itu meratakan tempat itu, kotak emas itu mungkin akan ditemukan oleh orang-orangnya, atau dokumen asli lainnya akan hancur. Aku melihat jam di dinding rumah sakit. Sudah jam 6 pagi. Cahaya matahari mulai masuk melalui jendela. Aku tidak boleh membiarkan ini terjadi. Aku harus kembali ke desa, tapi aku tidak bisa meninggalkan Laras di ruang ICU sendirian. Namun, dokter kemudian keluar dan menghampiriku. Pak Aris, anak Bapak sudah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah, dia sangat kuat. Sekarang dia sedang beristirahat. Bapak boleh melihatnya sebentar, kata dokter itu sambil tersenyum. Aku berlari kecil menuju ruangan itu. Aku melihat Laras melalui kaca transparan. Ada berbagai alat medis yang menempel di tubuhnya, tapi wajahnya sudah tidak sepucat tadi. Aku membisikkan doa kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Aku berjanji, mulai hari ini, tidak akan ada lagi orang yang bisa merendahkan anakku. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hak kami. Aku segera menghubungi petugas administrasi rumah sakit. Aku menitipkan Laras sepenuhnya kepada mereka dan menjanjikan imbalan yang besar jika mereka menjaganya dengan baik. Aku kemudian berlari keluar rumah sakit. Aku tidak lagi berjalan kaki. Aku menyewa sebuah mobil mewah di depan rumah sakit dengan memberikan jaminan kepingan emas lainnya. Aku menyuruh sopirnya untuk memacu kendaraan itu secepat mungkin menuju desa kami di pedalaman Gunung Kidul. Sepanjang perjalanan, tanganku mengepal erat. Aku memegang erat dokumen verponding itu. Di dalam mobil yang nyaman ini, aku bersumpah demi langit dan bumi Gunung Kidul, bahwa penderitaanku berakhir hari ini. Aku bukan lagi Aris si pengemis sampah. Aku adalah pemilik sah dari setiap jengkal tanah yang diinjak oleh Pak Surya. Namun, saat mobilku mulai memasuki gerbang desa, aku melihat asap mengepul dari kejauhan. Jantungku mencelos. Itu adalah arah menuju hutan jati tempat gubuk tua itu berada. Aku melihat banyak warga desa berkumpul di pinggir jalan, menatap ke arah perbukitan. Suara deru mesin besar terdengar sangat nyaring, memecah kesunyian pagi yang biasanya damai. Cepat Pak! Cepat! Teriakku pada sopir mobil itu. Saat mobil kami tiba di kaki bukit, aku melihat sebuah buldozer besar sedang berusaha menanjak menuju lokasi gubuk tua itu. Dan di sana, berdiri Pak Surya dengan angkuhnya, memakai kacamata hitam sambil memegang tongkat kayu yang mahal.
Dia tampak tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah gubukku yang rapuh. Ayo cepat ratakan. Jangan sisakan satu helai bambu pun. Teriak Pak Surya kepada operator bulldozer. Aku keluar dari mobil bahkan sebelum mobil itu berhenti sempurna. Aku berlari sekuat tenaga menanjak bukit, mengabaikan rasa sakit di kakiku. Berhenti. Berhenti kalian semua. Teriakku dengan suara yang menggelegar. Suara yang tidak pernah kudengar dari mulutku sendiri selama ini. Semua orang menoleh. Pak Surya terbelalak melihatku turun dari mobil mewah dengan pakaian yang meskipun masih kotor. Tapi tatapan mataku sudah berubah. Dia tampak terkejut. Tapi kemudian kembali memasang wajah sombongnya. Olah, si pengemis ini kembali lagi. Dari mana kamu dapat mobil itu? Apa kamu mencuri? Baguslah kamu datang. Jadi kamu bisa melihat gubuk busukmu ini menjadi rata dengan tanah, kata Pak Surya sambil tertawa mengejek. Aku berdiri tepat di depan bulldozer yang hanya berjarak beberapa meter dari dinding gubuk. Aku tidak takut. Aku mengangkat tinggi-tinggi dokumen tua yang ada di tanganku. Jangan berani kamu sentuh tempat ini, Surya. Jika 1 inci saja besi itu menyentuh tanah ini, aku pastikan kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Teriakku dengan penuh penekanan. Pak Surya tertawa terpingkal-pingkal. Kamu gila ya, Aris? Kamu pikir kertas loak itu bisa menghentikanku? Ini tanahku. Aku punya sertifikat resminya. Aku melangkah maju, mendekat ke wajahnya hingga aku bisa mencium aroma cerutu mahalnya yang memuakkan. Sertifikat yang kamu miliki adalah sampah hasil curian kakekmu. Ini adalah surat verponding asli milik kakek buyutku, Raden Mas Arisun. Dan di dalam gubuk ini, tersimpan bukti sejarah yang akan menyeret seluruh keluargamu ke pengadilan. Wajah Pak Surya tiba-tiba berubah pucat pasi saat mendengar nama Raden Mas Arisun. Tangannya yang memegang tongkat mulai gemetar. Dia seolah-olah melihat hantu di siang bolong. Namun, dia mencoba menenangkan diri dan memberi kode kepada operator bulldozer untuk terus maju. Halah, jangan percaya dia. Dia hanya orang gila yang stres karena anaknya mau mati. Cepat gilas dia sekalian kalau dia tidak mau minggir. Perintah Pak Surya dengan nada panik. Bulldozer itu mulai bergerak maju. Asap hitam mengepul dari knalpotnya. Aku tetap berdiri diam, tidak bergeming sedikitpun. Aku memejamkan mata, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun, di saat yang genting itu, tiba-tiba dari arah jalan setapak di bawah bukit, terdengar suara sirine polisi yang sangat nyaring. Tidak hanya satu, tapi beberapa mobil polisi dan 1 mobil hitam mewah berplat dinas muncul dengan kecepatan tinggi. Aku tersenyum tipis. Ternyata pengacara yang aku hubungi lewat telepon rumah sakit tadi benar-benar bergerak cepat. Dan yang membuat semua orang terdiam adalah ketika seorang pria paruh baya dengan pakaian sangat rapi turun dari mobil dinas itu. Dia adalah pejabat pertanahan daerah yang selama ini dikenal sangat jujur dan tegas. Ada apa ini? Kenapa ada penggusuran tanpa izin di tanah sengketa yang sedang dalam peninjauan kembali? Tanya pejabat itu dengan suara tegas. Pak Surya langsung berlari menghampiri pejabat itu, mencoba menyuap dengan kata-kata manisnya. Oh, ini Pak, ini hanya pembersihan lahan milik saya dari gelandangan. Orang ini sangat mengganggu, katanya sambil menunjukku. Namun, pejabat itu justru berjalan melewatinya dan menghampiriku. Dia menatapku dengan hormat, lalu melihat dokumen yang aku pegang. Setelah memeriksanya sejenak dengan teliti, dia mengangguk pelan dan berbalik menatap Pak Surya dengan tatapan yang sangat tajam. Pak Surya, berdasarkan bukti baru yang diajukan oleh pengacara Bapak Aris ini, seluruh aktivitas di lahan ini harus dihentikan sekarang juga. Dan berdasarkan dokumen verponding yang sah ini, saya nyatakan bahwa status kepemilikan tanah ini kembali ke ahli waris yang sah, yaitu Bapak Aris. Anda justru yang harus bersiap, karena kami menemukan indikasi pemalsuan dokumen massal yang dilakukan keluarga Anda puluhan tahun lalu. Dunia seolah berhenti berputar bagi Pak Surya. Tongkat mahalnya jatuh ke tanah. Dia terduduk lemas di atas debu yang biasanya dia benci. Warga desa yang tadinya diam, mulai berbisik-bisik, dan beberapa mulai meneriakkan kata-kata ejekan kepada Pak Surya. Keadaan berbalik 180 derajat. Tapi, di tengah kemenangan itu, aku melihat operator bulldozer yang ketakutan mencoba memutar balik alat beratnya dengan terburu-buru. Karena panik,
Alat berat itu justru menghantam salah satu pilar gubuk tua yang rapuh itu dengan keras. Braa! Gubuk itu runtuh. Dan yang membuat semua orang berteriak adalah ketika lantai tanah di dalam gubuk itu amblas, memperlihatkan sebuah lubang besar yang memancarkan kilauan logam di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Kotak yang aku sembunyikan tadi terbuka lebar, dan ribuan koin emas serta perhiasan tumpah ruah, berserakan di depan mata seluruh warga desa dan para pejabat. Semua mata terbelalak. Keheningan yang sangat mencekam terjadi selama beberapa detik. Hartanya nyata, teriak salah satu warga. Pak Surya yang tadi lemas, tiba-tiba matanya hijau melihat emas itu. Dia mencoba merangkak menuju lubang itu. Itu milikku. Itu ada di tanahku. Jadi itu milikku. Teriaknya seperti orang gila. Namun, polisi segera menahannya. Aku hanya berdiri diam menatap tumpukan emas itu. Aku tidak merasa bahagia karena hartanya. Aku justru merasa sedih. Sedih karena untuk mendapatkan semua ini, aku harus kehilangan istriku dan hampir kehilangan anakku dalam kemiskinan yang dipaksakan oleh keserakahan manusia. Aku berjalan pelan menuju lubang itu, mengambil satu koin emas yang jatuh di dekat kaki Pak Surya. Aku menatapnya yang sedang diborgol oleh polisi. Surya, hartamu mungkin bisa membeli tanah, tapi tidak bisa membeli nyawa yang hampir melayang karena kesombonganmu. Hari ini, Allah menunjukkan siapa pemilik tanah ini yang sebenarnya, kataku dengan suara dingin. Namun, di saat polisi akan membawanya pergi, Pak Surya berteriak dengan tawa yang mengerikan. Kamu pikir kamu sudah menang? Aris? Kamu pikir dengan emas itu kamu bisa tenang? Kamu tidak tahu apa yang sudah aku lakukan pada rumah sakit tempat anakmu dirawat. Jika aku hancur, maka anakmu juga harus hancur bersamaku. Jantungku berhenti berdetak. Apa maksudnya? Aku langsung merogoh saku, mencari telepon genggam yang tadi diberikan oleh sopir sewaan. Saat aku melihat layarnya, ada 10 panggilan tidak terjawab dari rumah sakit. Tubuhku lemas seketika. Firasat buruk langsung menyerang pikiranku. Apakah harta ini membawa kutukan? Apa yang telah dilakukan manusia licik ini kepada Laras? Bab 3. Cahaya di ujung derita dan pembalasan takdir. Duniaku serasa berputar mendengar ancaman terakhir dari mulut manusia iblis itu. Surya tertawa terbahak-bahak saat polisi menyeretnya masuk ke dalam mobil. Tawanya seolah-olah mengejek kemenanganku yang baru saja aku raih. Tanganku gemetar hebat saat aku mencoba menekan tombol telepon untuk menghubungi rumah sakit kembali. Pikiranku langsung terbang ke ruang ICU, tempat Laras sedang berjuang sendirian. Cepat, Pak, kembali ke kota. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Teriakku pada sopir mobil sewaan. Aku tidak peduli lagi dengan kotak emas yang berserakan itu. Aku tidak peduli dengan kerumunan warga yang masih terperangah melihat harta karun di bawah gubukku. Bagiku, jika terjadi sesuatu pada Laras, seluruh emas di dunia ini tidak akan ada artinya. Emas itu hanyalah logam dingin yang tidak bisa menggantikan senyum putriku. Sepanjang perjalanan dari pelosok Gunung Kidul menuju pusat kota Wonosari, jantungku tidak berhenti berdegup kencang. Aku terus merapal doa kepada Allah. Ya Allah, tolong jaga Laras. Jangan biarkan tangan-tangan kotor itu menyentuh anakku. Aku baru saja menemukannya kembali. Jangan ambil dia dariku sekarang. Aku melihat keluar jendela, pepohonan jati yang meranggas seolah ikut merasakan ketakutanku. Jalanan yang berkelok-kelok terasa begitu panjang. Setiap detik terasa seperti 1 tahun bagiku. Teleponku akhirnya tersambung dengan perawat di lantai tempat Laras dirawat. Suara di seberang sana terdengar sangat panik. Pak Aris, Bapak harus segera ke sini. Tadi ada 2 orang yang mengaku sebagai keluarga Bapak dan membawa surat pemindahan pasien ke rumah sakit lain. Mereka bersikeras bahwa Bapak yang menyuruh mereka. Kami mencoba menahan, tapi mereka membawa pengacara dan menunjukkan dokumen resmi yang ditandatangani atas nama Bapak, kata perawat itu dengan nada gemetar. Darahku mendidih. Surya benar-benar sudah menyiapkan segalanya. Dia tahu dia mungkin akan kalah di desa. Jadi dia menyiapkan rencana cadangan untuk menghancurkanku lewat Laras. Jangan pindahkan anak saya. Itu bohong. Saya tidak pernah menandatangani apapun. Saya sedang dalam perjalanan, tolong panggil keamanan. Jangan biarkan siapapun masuk ke ruang ICU. Teriakku dengan penuh amarah. Sopirku memacu mobil dengan kecepatan tinggi,
menyalip kendaraan lain di jalur miring perbukitan kapur. Aku hanya bisa memegang erat dokumen Verponding yang tadi aku ambil dari tanah. Dokumen ini adalah kunci kekuatanku sekarang. Aku bukan lagi petani miskin yang bisa mereka injak-injak. Aku punya hak hukum, aku punya bukti, dan sekarang aku punya kekuatan finansial untuk melawan balik. Sesampainya di rumah sakit, aku bahkan tidak menunggu mobil berhenti dengan sempurna. Aku melompat keluar dan berlari menuju lift. Di depan ruang ICU, aku melihat keributan. Dua orang pria bertubuh besar dengan pakaian rapi sedang beradu argumen dengan petugas keamanan rumah sakit. Di samping mereka, seorang pria parubaya yang membawa tas koper hitam tampak tenang. Dia pasti pengacara sewaan Surya. Berhenti, teriakku sambil terengah-engah. Semua mata tertuju padaku. Aku berjalan mendekat dengan tatapan yang sangat tajam. Tatapan yang lahir dari keputusasaan puluhan tahun. Siapa kalian? Siapa yang berani mencoba membawa anak saya tanpa izin saya? Tanyaku dengan suara rendah namun mengancam. Pria yang membawa koper itu tersenyum tipis, sangat meremehkan. Ah, Pak Aris, kami di sini hanya menjalankan perintah. Kami memiliki surat kuasa yang sah untuk memindahkan Laras ke fasilitas yang lebih baik di luar kota. Ini demi kebaikannya sendiri, katanya sambil menyodorkan selembar kertas. Aku menyambar kertas itu dan merobeknya di depan wajahnya. Ini palsu. Kalian bekerja untuk Surya, kan? Dengar baik-baik, Surya sudah ditangkap polisi pagi ini karena kasus pemalsuan dokumen dan penyerobotan tanah. Jika kalian tetap bersikeras melakukan ini, kalian akan dianggap sebagai komplotan penculikan anak di bawah umur. Polisi sedang menuju ke sini. Mendengar nama Surya ditangkap, wajah pengacara itu berubah. Dia tampak berkomunikasi lewat alat pendengar di telinganya. Kedua pria bertubuh besar itu mulai mundur perlahan. Mereka menyadari bahwa pelindung mereka sudah tumbang. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka segera pergi meninggalkan lorong rumah sakit itu dengan terburu-buru. Aku jatuh terduduk di depan pintu ruang ICU. Nafasku tersengal-sengal. Petugas keamanan dan perawat menghampiriku, memberikan air minum dan mencoba menenangkan aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, bisikku berkali-kali. Aku segera meminta izin untuk masuk menemui Laras. Di dalam ruangan yang tenang dan dingin itu, aku melihat Laras masih terlelap. Namun, ada yang berbeda. Dia tampak lebih tenang. Aku mendekat dan menggenggam tangannya yang kecil. Tangan itu kini terasa lebih hangat dari sebelumnya. Aku mencium keningnya lama sekali. Enduk, bangun enduk. Bapak sudah di sini. Kita sudah punya rumah sekarang. Kita tidak perlu lagi takut pada hujan. Kita tidak perlu lagi takut pada siapapun. Bisikku di telinganya. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Perlahan, mata Laras terbuka. Dia menatapku dengan bingung, lalu tersenyum sangat tipis. Bapak jangan menangis lagi, katanya dengan suara yang sangat lirih. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku menangis karena bahagia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, berita tentang penemuan harta karun dan skandal besar keluarga Surya meledak di seluruh Indonesia. Media massa datang ke desa kami di Gunung Kidul. Mereka menyebutku sebagai petani yang mendapatkan keadilan takdir. Namun, aku tidak peduli dengan ketenaran itu. Aku menjual sebagian koin emas itu untuk biaya pengobatan Laras hingga benar-benar sembuh total. Aku menyewa dokter terbaik dari Yogyakarta untuk memastikan paru-parunya kembali sehat. Surya dan keluarganya tidak bisa berkutik. Dokumen Verponding yang kutemukan terbukti sangat akurat. Mereka tidak hanya kehilangan tanah di desa kami, tapi juga harus membayar ganti rugi yang sangat besar atas penggunaan tanah itu secara ilegal selama puluhan tahun. Seluruh kekayaan mereka disita untuk negara dan sebagian dikembalikan kepadaku sebagai ahli waris sah. Surya dijatuhi hukuman belasan tahun penjara atas berbagai kasus penipuan dan percobaan penculikan. Setelah Laras benar-benar sembuh dan bisa berjalan kembali, aku membawanya pulang ke desa. Tapi kami tidak kembali ke gubuk reot itu. Aku membangun sebuah rumah yang layak, tidak terlalu mewah namun sangat kokoh di atas bukit yang sama. Gubuk tua tempat aku menemukan harta karun itu tetap aku biarkan berdiri di sana. Aku merestorasinya, menjadikannya sebuah monumen kecil untuk mengingatkanku bahwa di titik terendah sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersabar.
Tanah luas yang dulu dikuasai Surya, kini aku kelola bersama warga desa. Aku tidak ingin menjadi tuan tanah yang serakah seperti Surya. Aku membagikan sebagian tanah itu kepada warga miskin lainnya untuk digarap dengan sistem bagi hasil yang sangat adil. Aku membangun sumur-sumur bor di berbagai titik di Gunung Kidul agar warga tidak lagi menderita kekeringan saat musim kemarau. Aku juga membangun sebuah klinik kesehatan gratis yang lengkap di desa kami, agar tidak ada lagi anak-anak yang harus karat karena orang tuanya tidak punya uang 100.000 rupiah untuk berobat. Suatu sore, aku dan Laras duduk di teras rumah baru kami, memandang matahari terbenam di balik perbukitan kapur yang indah. Laras sudah tampak jauh lebih segar. Pipinya sudah mulai berisi dan kemerahan. Dia sedang membaca buku sekolahnya dengan tenang. "Bapak, apa kita benar-benar sudah kaya sekarang?" tanya Laras tiba-tiba sambil menatapku. Aku tersenyum, lalu mengusap rambutnya. Kaya itu bukan soal berapa banyak emas yang kita punya di dalam kotak itu. Enduk. Kita kaya karena kita masih punya satu sama lain. Kita kaya karena kita bisa melihat matahari terbenam tanpa rasa takut akan hari esok. Emas itu hanya titipan Allah supaya kita bisa membantu orang lain yang nasibnya dulu sama seperti kita. Laras mengangguk mengerti, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Perjalanan panjang dari seorang petani miskin yang dihina, hingga menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, telah mengajarkanku satu hal, bahwa roda kehidupan itu memang berputar. Jangan pernah sombong saat berada di atas, dan jangan pernah menyerah saat berada di bawah. Aku menatap langit Gunung Kidul yang mulai berwarna jingga. Di kejauhan, aku bisa melihat warga desa pulang dari ladang dengan wajah yang lebih ceria. Suara adzan mulai terdengar bersahut-sahutan dari masjid yang baru saja kami renovasi. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan istriku di sana pasti tersenyum melihat kami sekarang. Semua luka lama itu kini sudah mengering, meskipun bekasnya akan selalu ada untuk mengingatkanku akan perjuangan ini. Aku menarik nafas dalam-dalam, menghirup udara sore yang segar. Tidak ada lagi bau air kotor yang disiramkan ke wajahku. Tidak ada lagi rasa lapar yang melilit perut. Yang ada hanyalah rasa syukur yang tidak terhingga. Laras kemudian bangkit dan mengambilkan secangkir teh hangat untukku. "Terima kasih ya, Enduk," kataku. Kami menikmati senja itu dalam diam, sebuah diam yang sangat mahal harganya. Sebuah ketenangan yang dulu hanya bisa aku hayalkan saat aku sedang mencangkul tanah kering di bawah terik matahari. Kini, setiap kali aku melewati rumah mewah milik Surya yang sudah kosong dan disita, aku hanya bisa mengelus dada. Harta yang didapat dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa berkah. Surya memiliki segalanya tapi kehilangan segalanya dalam semalam. Sedangkan aku, yang dulu tidak memiliki apa-apa, kini merasa memiliki seluruh dunia karena aku menjaga hati dan kejujuranku. Allah telah mengatur segalanya dengan sangat rapi. Melalui sebuah gubuk tua di tengah hutan jati, melalui sebuah penderitaan yang hampir merenggut nyawa anakku, Dia menunjukkan kebenaran. Ceritaku ini mungkin terdengar seperti dongeng bagi sebagian orang, tapi bagi warga desa di Gunung Kidul, ini adalah bukti nyata bahwa keadilan itu nyata. Malam mulai turun, bintang-bintang mulai bermunculan di langit yang bersih. Aku mengajak Laras masuk ke dalam rumah. Kami menutup pintu kayu jati yang kokoh itu, meninggalkan kegelapan di luar. Di dalam sini, ada cahaya yang akan selalu terang. Cahaya cinta seorang ayah dan anak, dan cahaya iman yang tidak akan pernah padam oleh badai sekalipun. Kisahku sebagai petani miskin telah berakhir, dan kini babak baru sebagai manusia yang bermanfaat telah dimulai. Aku akan memastikan bahwa tidak ada lagi aris-aris lain di desa ini yang harus menangis di bawah air hujan hanya karena tidak punya uang untuk mengobati anaknya. Itulah janji setiaku kepada tanah kelahiranku ini.